Awas terjebak hadis palsu. Awas guys, terjebak hadis palsu. Selama bulan Ramadan biasanya ada aja orang-orang bilang, bro, tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Nah, makna dari hadis itu seperti itu artinya. Itu hadis palsu guys, jangan terjebak. Lagi, jangan terjebak dalam hadis palsu bahwa tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Tidak. Itu hadis palsu ya. Yuk semangat beraktivitas, perbanyak aktivitas supaya pahala semakin banyak kita raih. Amin. Dan diridhoi Allah puasa. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama. Padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab. Kalau puasa itu kan bahasa Pali. Dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali. Kembali di bulan puasa ini ada perbuatan Ustadz yang menurut saya cukup memalukan, di mana Ustadz ini mengamuk di minimarket yang mana sedang meminta-minta bantuan bersama dengan para rombongannya. Namun apa yang terjadi? Pihak minimarket ini memberikan sumbangan hanya Rp1.000. Mungkin sesuai dengan kemampuan mereka, namun Ustadz ini mengamuk. Seperti apa videonya saja kita semua dan tanggapan mengenai bulan puasa dari seorang muslim saja kita semua untuk menyimak sampai akhir videonya berikut ini. 1.000 kalian kasih sedekah, bukan untuk kami. Pedagang sayur, lihat pedagang sayur, 100.000 dikasih. Kok tak tahu? Akbar, siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Nah, mana? Lihat sini. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di mata kuli sini. Punya Cina ini ya? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Kalian deh, kalian konsumen. Padu pi kakak deh. Hah? Baik kajuk sedekah ke kamu orang muslim kakak. Kalian donasi ke mana? Konsumen kok kakak. Donasi ke mana kalian? Oh, Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat, maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. ay pakai di rumah. Pen kamu tabe kok nak baliknya pen dia pakai. Jadi orang goblok itu memang bahkan nggak bahagia. Goblok nggak apa-apa, yang penting masuk surga, lah repot. Baru semalam dibahas ya kan, demon besar-besaran di Medan kan, karena dilarang menjual daging babi kan. Ini lagi ribut lagi. Kalian tengok dulu di TikTok itu, woi. Kiai apa Ustadz itu yang minta sedekah di Indomaret Medan, dikasih 1.000 perak, Ustadznya marah-marah, malah ribut dia di Indomaret itu karena dikasih 1.000. Katanya tukang sayur aja ngasih 100, kalian 1.000. Ini pelecehan, ini penghinaan. Cocok kali. Minta itu tangan di bawah, bukan di atas. Di bawah, bukan di atas. Tahu kau? Hei pengurus masjid, orang itu karyawan, orang itu digaji. Kalau kamu berani minta dari atasannya, jangan dari kawannya. Jadi supaya kamu tahu, dikasih 1.000 itu, ya kan? Dikasih 1.000, ya kan? Itu penghinaan. Kalau aku tahu, kalau aku 500 perak aku kasih, 500 bersyukur dikasih 1.000, 500 perak. Inilah kelemahan Islam lagi, kelemahan sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengemis, sedikit-sedikit minta. Bangun masjid pun berbulan-bulan minta, stopkan motor berbulan-bulan sampai macet.
Orang Kristen nggak ada kayak gitu. Dibangun gerejanya sampai selesai. Anggota yang bekerja sama. Anggota yang gotong royong. Bukan minta-minta. Kayak orang Islam. 1 bulan, 3 bulan di jalan itu terus. Minta-minta. Emangnya orang itu kebanyakan duit. Orang itu pun susah makan. Ini ekonomi di mana-mana sulit. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ekonomi semakin sulit. Tahunya kalian minta-minta. Nggak sadar. Disinilah kelemahan orang Islam. Di sini. Ya, udah berapa kali aku bilang, 21 tahun saya Kristen, 31 tahun saya Islam. Di sini kelemahannya. Gak ada malunya, gak ada harga dirinya. Ya, uang itu yang mau kau sedekahkan sama siapapun itu, mau sama hantu pun itu urusanmu. Ya. Kerja. Jangan minta-minta, malu, harga diri. Ini pengurus masjid, pakaiannya ke kiai. Tapi minta sedekah-sedekah. Ampun. Disinilah kelemahan orang Islam itu. Woy. Ya. Disinilah kelemahan orang Islam. Apalagi bulan puasa kayak gini. Banyaklah itu datang ke rumah ya kan. Assalamualaikum. Pura-pura bikin pincang ya kan. Pura-pura dipakai bajunya yang koyak-koyak, yang jelek-jelek ya kan. Supaya apa? Supaya orang hibah. Supaya orang bisa ngasih. Sementara orang pun udah pusing untuk mau dimasakkan sore. Paham kalian? Paham? Malu. Disinilah saya. Ya, saya sebagai Islam. Di sini saya malunya. Malu saya sebagai Islam. Disinilah kejelekan Islam paling nomor 1. Ya, yang Islam yang gak suka sama saya boleh komen. Tapi ini fakta. Ya, salam waras. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, mari kita membahas daripada yang paling akar, yang paling dasar. Tentu, ketika ada pertanyaan, buat apa kita berpuasa? Maka kita pun mampu menjawabnya dengan begitu hebat, begitu lihai. Karena jawabannya telah hafal di luar kepala kita. Yaitu untuk apa? Untuk merasakan penderitaan orang miskin yang nggak mampu makan, lain sebagainya. Tetapi justru saya bertanya, dan mari kita jujur, apakah dengan kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, apakah otomatis kita menjadi seseorang yang berempati tinggi kepada sesama? Atau jangan-jangan justru sebaliknya? Terlebih lagi, fakta di lapangan berbicara. Banyak di antara kita yang berpuasa lantas menjadi apa? Monster. Menjadi setan lain sebagainya di bulan Ramadan ini. Lebih gampang marah di jalan. Kerjanya malas-malasan dengan alasan lagi puasa. Bahkan saat tiba azan maghrib berkumandang. Apa yang terjadi? Kita balas dendam dengan porsi makan yang cukup untuk menghidupi satu panti asuhan. Artinya apa? Ketika tibalah azan maghrib, kita ini gelap mata, seluruh makanan kita borong untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk balas dendam. Karena kita telah mampu menahan diri dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Kan seperti itu yang terjadi. Lantas, yang menjadi pertanyaan kita semua, di mana letak merasakan kemiskinannya? Kalau kita sebagai orang yang memiliki kelebihan, sudah tahu pasti jam 6 sore nanti atau maghrib nanti, sudah ada makanan yang tersedia di atas meja makan. Sedangkan orang fakir miskin, mereka itu laparnya nggak punya jadwal kapan ia berakhir. Orang-orang miskin dan fakir, mereka lapar tanpa tahu kapan ia akan makan. Sedangkan kita ini hanya melakukan pindah jam makan saja, teman-teman semua. Lantas, jika kita hanya melakukan pindah jam makan, apakah pantas kita menyebutnya sebagai perjuangan spiritual? Yang menjadi pertanyaan kritis saya, apakah Tuhan sedungu itu mampu kita tipu sang Tuhan ini dengan berbagai sandiwara kelaparan selama 14 jam ini? Padahal isinya hanyalah pindah jam makan belaka. Silahkan teman-teman jawab. Kemudian teman-teman semua, mari kita berbicara soal fidyah. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, bagi mereka yang merasa berat untuk berpuasa, maka diwajibkan untuk membayar fidyah kepada orang miskin. Artinya apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Dan kalau kita mencoba mengamati, ketika awal Islam,
ayat ini merupakan suatu pilihan kepada umatnya. Misal, ada orang yang nggak berpuasa karena beralasan mencari nafkah, bekerja lain sebagainya. Maka fidyah menjadi opsi bagi dirinya, atau fidyah ini menjadi pilihan untuk dirinya. Tetapi kita melihat saat ini, fidyah seolah-olah hanya pintu darurat bagi mereka yang sakit keras maupun yang jompo, teman-teman semua. Kalau kita menggunakan akal pikiran yang jernih, maka kita akan bisa memilih mana yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita serta kemanusiaan. Apakah orang yang kaya, dia berpuasa, tetapi dia lemas, tidak produktif. Sedangkan ada orang yang kaya, dia nggak berpuasa, tetapi ia produktif bekerja, tetapi sebagai konsekuensinya ia wajib membayar, memberikan fidyah kepada orang miskin sebagai pengganti puasanya. Mana yang lebih bermanfaat, teman-teman semua? Atau mana yang lebih dicintai Tuhan? Perut orang yang keroncongan karena ia lapar, karena ia berpuasa, atau perut rakyat miskin, rakyat jelata yang kenyang karena adanya fidyah daripada orang-orang kaya? Silahkan teman-teman jawab, mana yang lebih bermanfaat? Terlebih lagi, Quran Surah Al-Baqarah ini menjadi penegasan bagi kita bahwa sejatinya puasa ini bukan serta-merta kita hanya berempati pada orang miskin, tetapi apa? Mampu memberikan mereka makan. Ini intinya. Kan seperti itu. Tetapi sekarang kita dipaksa percaya bahwa menahan lapar itu lebih mulia daripada mengenyangkan orang lain. Kan seperti itu yang terjadi. Sehingga apa? Kita terjebak dalam kesalehan individual yang sangat egois, teman-teman semua. Kita ini lebih bangga dengan perut kita yang keroncongan daripada tangan kita yang memberi. Bahkan kita pun terjebak ketika kita menganggap merasakan lapar sebagai puncak ketakwaan. Sedangkan apa? Sedangkan kalau kita memberikan makan, menghilangkan kelaparan saudara kita, justru dianggap sebagai lemahnya iman. Ini sungguh ironis, teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, karena kita terlalu sibuk memprioritaskan formalisme, akhirnya lahirlah berbagai macam fatwa-fatwa yang bagi saya sangat konyol, sangat bertentangan dengan akal sehat kita, atau bahkan bisa saja kita anggap ini sebagai sampah logika. Kan seperti itu. Yang dimana ketika agama tidak lagi berbicara soal keadilan, soal kemanusiaan, tetapi justru ia berbicara soal anus, soal air liur, bahkan soal batal tidaknya puasa yang sangat tidak jelas, bahkan tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Coba kita bayangkan, ketika berpuasa ada berbagai macam fatwa, misalnya kentut saat berenang. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ini batal. Kenapa? Karena air bisa masuk ke lubang anus. Teman-teman semua, ini anus atau penyebut debu. Seperti itu saja. Sejak kapan tekanan air kolam bisa mengalahkan katup alami manusia? Hanya karena satu gelembung udara yang keluar. Coba. Kemudian apa? Kalau kita ini mengorek-ngorek telinga, terlalu dalam katanya batal. Ya Allah. Bahkan kalau kita wudhu mau sholat, memasukkan air ke dalam telinga, terlalu dalam pun bisa batal, kata mereka. Ini apa coba? Karena begini teman-teman semua, telinga kita memiliki suatu sistem, itu apa? Gendang telinga yang mampu menutup rapat. Kecuali telinganya para fuqaha itu memang sudah jebol gendang telinganya. Mungkin bisa batal. Tetapi sejauh saya hidup sampai sekarang, gak pernah ada itu. Orang makan nasi padang lewat telinga. Gak pernah ada teman-teman semua. Ya makanya jangan aneh-aneh lah kalau berfatwa itu. Bahkan fatwa lainnya adalah apa? Kalau kita menelan air liur sendiri, dikatakan sebagai tindakan yang membatalkan puasa. Coba bayangkan betapa sulitnya kita harus menjaga arus lalu lintas air liur kita. Ya Allah ya Karim, teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, saya sangat ironis melihat kelakuan semacam ini. Kenapa sih para ulama-ulama ini, para fuqaha ini, mereka mati-matian begitu keras membuat suatu fatwa yang berkaitan dengan apa? Batal tidaknya puasa ketika ada udara, ada air masuk di lubang bawah, di lubang atas, lain sebagainya. Tetapi nggak ada tuh di antara mereka yang membuat fatwa yang begitu keras ketika melihat batal atau tidaknya puasanya seorang mukmin tetapi ia berkorupsi. Batal atau tidaknya puasa seorang mukmin ketika ia melihat rakyatnya, melihat masyarakatnya, melihat tetangganya kelaparan.
Gak pernah ada saya melihat fatwa semacam itu, teman-teman semua. Artinya apa? Kita ini telah kehilangan makna hakikat daripada ibadah kita. Yang tersisa saat ini hanyalah apa? Ritual belaka, formalitas belaka, teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, sebagai akhir kata, ingat, saya nggak pernah menyuruh kalian untuk berhenti berpuasa. Ya silahkan berpuasa. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah apa? Janganlah puasa kita ini hanya sebatas formalitas belaka. Padahal yang paling penting dalam suatu tindakan ibadah adalah kita berbuat keadilan, berbuat sosial kepada sesama. Ini yang paling penting. Hakikat daripada seluruh ibadah yang diajarkan oleh Sang Tuhan kepada kita. Terlebih lagi, agama diturunkan untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Sehingga kalau puasa kita hanya terjebak pada formalitas belaka semacam itu, hanya sibuk mengurusi batal atau tidaknya puasa seseorang, maka kita telah gagal menangkap pesan daripada Sang Ilahi, teman-teman semua. Dan perlu ditegaskan, teman-teman semua, bahwa Tuhan ini nggak pernah membutuhkan kelaparan kita. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah kepedulian kita sebagai sesama manusia kepada umatnya, teman-teman semua. Oleh karena itu, janganlah dibiarkan ritual puasa ini membunuh rasa kemanusiaan kita. Karena pada akhirnya, Tuhan itu nggak bertanya berapa banyak kamu puasa, enggak. Tetapi yang Tuhan tanyakan, seberapa banyak tanganmu itu mampu menggenggam manusia yang lain ketika mereka kesusahan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua. Merdeka. Ya Bapak Ibu Sobat Kasih, kita semua telah menyimak sampai akhir video ini. Terlebih saya mau berkomentar mengenai pemuda yang membahas tentang makna dari puasa. Beliau ini sepertinya muslim yang mulai tersadarkan akan ajarannya yang selama ini beliau merasa bahwa sedang ditipu oleh ajaran agamanya, dimana berpuasa bukankah umat muslim seharusnya menahan segala nafsu dunia, tetapi malah sebaliknya kebanyakan yang terjadi baru-baru ini, terlebih pelarangan penjualan daging babi dan masih banyak lagi hal-hal aneh lainnya yang seringkali terjadi di kalangan muslim di masa-masa bulan puasa, masa bulan menahan nafsu duniawi. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.